Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam hangat untuk kawan-kawan sekalian yang tak kenal lelah mencintai negeri ini. Kawan-kawan, pernahkah kita bertanya sejauh apa batas negeri ini dijaga? Dan sejauh mana kita sebagai bangsa ikut menjaganya? Di tengah gemuruh dunia digital, terdengar sunyi yang mengusik kedaulatan dan keutuhan bangsa. Pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia kembali dijajakan secara daring. Di situs milik perusahaan asing jauh di negeri seberang. Di sebuah situs daring milik perusahaan luar negeri, Private Islands Incorporated, yang menjajakan pulau-pulau pribadi berbasis di Kanada sana. Nama-nama pulau dari gugus negeri ini terpampang layak barang dagangan. Pulau Anambas, Pulau Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat. Wilayah-wilayah ini bukan sekedar gugus pulau di peta, tetapi simpul-simpul kedaulatan. Namun sungguh miris, mereka justru ditawarkan seperti properti biasa. Seolah negeri ini bisa dibeli, seolah pasirnya bisa ditimbang dengan harga, seolah batasnya bisa dinegosiasi begitu saja. Bukan kali pertama masalah ini muncul, ramai, viral, lalu hilang dari ingatan publik tanpa kabar seperti apa kelanjutannya. Padahal tiap kasus yang tak diselesaikan hanya menyisakan lubang untuk celah berikutnya. Kawan-kawan, mengelola pulau kecil bukan sekedar soal sertifikat, tetapi soal menjaga batas negeri. ATR BPN bicara soal tata ruang daratan. KKP menjaga ruang laut. Kemendagri menetapkan batas wilayah. Menham dan TNI menjaga pertahanan. Sementara BIK atau Badan Informasi Geofasial, Kementerian Komdiki Pusi Drusal menjadi penjaga data dan peta. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Hak milik atas pulau tak boleh diberikan kepada asing. Hanya hak pakai, bukan hak milik. Apalagi bukan hak bangunan. Pulau kecil tak boleh sepenuhnya dikuasai oleh satu pihak. Ada batas yang ditetapkan negara. Sekurangnya sepertiga dari luas pulau itu harus tetap dalam genggaman Republik. Sebagai penanda bahwa tanah itu tak lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi celah selalu dicari. Dengan akal-akalan, perkawinan antar negara, sertifikat diatasnamakan WNI, hingga pulau dijual secara tak kasat mata, namun nyata akibatnya. Kawan-kawan, saya sebagai anggota Komisi 2 DPR RI memandang ini sebagai kegentingan nasional yang tak boleh dibiarkan. Diperlukan penegasan sikap negara, bukan hanya rapat satu komisi, tetapi kerja bersama, bisa antara Komisi 1 dan Komisi 2 dan Komisi 4 serta Komisi 7 bersama para mitra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga TNI dan Badan Intelijen Negara. Kita semua perlu duduk satu meja karena ini bukan sekedar sengketa, tapi soal utuhnya sebuah bangsa. Batas wilayah harus ditegaskan. Database administrasi pulau harus diperbarui dan dibuka ke publik. Dan pengawasan tak bisa hanya berpusat di kantor-kantor pemerintah. Ia harus hidup di tengah masyarakat. Tokoh lokal, media, partai politik harus menjadi mata dan telinga bangsa. Karena keutuhan negeri adalah tanggung jawab bersama.
Partisipasi rakyat bukan sekedar formalitas, tetapi benteng agar deteksi dini bekerja, agar pengawasan tidak tertinggal jejak. Jual beli pulau bukan hanya urusan dokumen dan sertifikat, tetapi soal martabat, harga diri, dan kedaulatan. Sudah saatnya kita katakan dengan lantang, tanpa basa-basi, tanpa syarat. Indonesia not for sale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan merdeka. Kita ngeteh lagi.